Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tripanji Aryawardana sebagai pengampu mata kuliah Administrasi Pertanahan. Latar belakang saya sebagai dosen praktisi di Prodi Administrasi Pemerintahan yang mengampu mata kuliah Administrasi Pertanahan sebagai notaris PPAT di Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai pendaftaran hak atas tanah. Berbicara mata kuliah Administrasi Pertanahan menurut saya pendaftaran tanah ini merupakan suatu hal yang utama apabila berbicara mengenai administrasi pertanahan ini. Sebelum lebih jauh mengenal atau membahas mengenai apa itu pendaftaran hak atas tanah, kita harus terlebih dahulu tahu dasar hukum yang mengatur pendaftaran hak atas tanah itu diatur oleh apa gitu ya. Nah, jadi dasar hukum pendaftaran hak atas tanah itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang telah dirubah yang telah direvisi dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. Lalu apa pengertian pendaftaran tanah itu? Menurut pasal 1 PP 2497, yang dimaksud pendaftaran tanah itu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan gambar mengenai bidang tanah dan sarusun, termasuk pemberian sertifikat sebagai tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik sarusun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Nah, itu merupakan pengertian dari pendaftaran tanah Akan tetapi pengertian pendaftaran tanah tadi tersebut sudah direvisi sudah diperbaiki dengan peraturan yang baru yaitu tadi saya sebutkan PP 18 tahun 2021. Hanya menambahkan dalam pengertiannya itu dibanding PP sebelumnya Dalam PP 18 2021 sekarang mengenal ruang atas tanah dan ruang bawah tanah yang dapat didaftarkan Hanya itu saja perbedaannya dalam pengertian. Nah, kemudian tadi saya di awal menyebutkan bahwa pendaftaran tanah ini merupakan inti dari administrasi pertanahan itu, karena pendaftaran tanah ini mempunyai tujuan atau fungsi-fungsi tertentu Di antaranya tujuan pendaftaran tanah ini yang pertama itu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.
satuan rumah susun, dan hak-hak lainnya yang terdaftar ya. Apa kepastian hukum itu? Kepastian hukum itu para pemegang hak atas tanah diberikan jaminan ya, jaminan hukum sebagai pemilik yang sah ya, sehingga dengan tanahnya itu didaftarkan, maka si pemegang hak atas tanah itu dia memiliki tanda bukti ya bahwa tanah tersebut dikuasai atau dimiliki ya, sudah dimiliki oleh seseorang ya, atau badan hukum. Selain kepastian hukum, tujuan pendaftaran tanah ini juga bermanfaat atau bertujuan ya untuk menyediakan informasi pertanahan ya kepada pihak-pihak yang berkepentingan ya, termasuk di sini pemerintah ya, dan juga stakeholder lainnya ya, yang suatu saat nanti membutuhkan informasi mengenai informasi pertanahan ya, informasi pertanahan. Dan tujuan lainnya tentu pendaftaran tanah ini adalah agar terselenggaranya tertib ya administrasi pertanahan. Pendaftaran tanah ini memiliki asas ya dalam peraturannya, yaitu memiliki asas yang sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Jadi asas ini dipegang teguh ya untuk memudahkan ya bagi siapapun, masyarakat maupun badan hukum ya yang ingin mendaftarkan tanah miliknya ya, agar tadi supaya mendapatkan kepastian hukum ya dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan tadi ya. Nah, itu asasnya sederhana, asas aman, terjangkau. Nah, jadi tidak disulitkan ya, tidak mempersulit ya dalam mendaftarkan hak atas tanah tersebut. Nah, kemudian bagaimana proses ya atau hal apa saja yang harus dikumpulkan ya, digali ya dalam pendaftaran tanah ini ya, yaitu dalam pendaftaran tanah ya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional ya, yang dimana Badan Pertanahan Nasional mempunyai kewenangan dalam hal administrasi pertanahan ini ya, dalam bagian dari pemerintah ya, untuk mempunyai kewenangan untuk di bidang pertanahan ya. Nah, yang harus dituangkan ya dalam sertifikat ya hasil tadi pendaftaran tanah itu, yang memuat namanya ada itu data fisik ya dan data yuridis ya. Apa itu data fisik? Nah, data fisik itu isinya mengenai keterangan mengenai letak ya, letak, batas, dan luas bidang tanah yang didaftarkan. Jadi sebelum tanah tersebut didaftarkan tentu harus diukur terlebih dahulu ya, luasnya berapa, kemudian berbatasan dengan apa. Nah, itu nanti akan dituangkan dalam sertifikat ya, yang merupakan namanya itu data fisik ya. Kemudian selain data fisik ada juga namanya data yuridis. Apa itu data yuridis? Data yuridis ini merupakan keterangan ya mengenai status hukum bidang tanah yang didaftarkan, kemudian siapa pemegang hak tanah tersebut ya, kemudian hak pihak lain serta beban lain yang membebani
tanah tersebut seperti apa ya. Jadi selain data fisik ya, data fisik tadi tanahnya diukur ya, kemudian berbatasan dengan apa. Nah, data yuridis ini juga sangat penting ya, sangat penting. Dilekatkan hak atas tanah apa nanti ya di dalam sertifikat tanah yang didaftarkan tersebut. Misalnya untuk perorangan bisa dilekatkan sebagai hak milik ya, atau mungkin untuk suatu perusahaan ya ingin menjalankan usahanya bisa dilekatkan hak guna usaha dan sebagainya ya. Kemudian dalam sertifikat nanti disebutkan ya siapa pemilik tanah tersebut. Kalau perorangan tentu nanti nama orangnya siapa ya. Seperti itu. Jadi pada saat pendaftaran itu yang akan dikumpulkan data-data tersebut ya. Pada sampai akhirnya ya nanti diumumkan oleh Badan Pertanahan ya, atau di kantor pertanahan kabupaten kota di mana letak tanah tersebut berada, yang pada outputnya ya, output pendaftaran tanah ini adalah sertifikat ya, sertifikat hak atas tanah. Nah, jadi sertifikat itu merupakan suatu tanda bukti ya, tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Nah, jadi pendaftaran tanah ini merupakan ya inti dari administrasi pertanahan ya. Untuk tanah-tanah yang masih belum terdaftar harus segera didaftarkan ya, supaya tadi mendapatkan kepastian hukum bagi si pemiliknya. Kemudian untuk informasi bagi pemerintah ya, bagi pemerintah sudah terdata tanah-tanah yang ada di Republik Indonesia ini ya. Karena yang saya lihat ya, di Jawa Barat saja masih banyak ya tanah-tanah yang belum terdaftar ya, atau masih disebut namanya tanah adat atau tanah girik ya. Maka dari itu pemerintah kita juga terus mendorong ya bagi masyarakat untuk segera mendaftarkan tanahnya ya, agar segera dicatat gitu ya. Mungkin cukup ya mengenai materi pendaftaran hak atas tanah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.